Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan al-Israiliyat, ya, Israiliyat. Gitu. Nah, pertanyaannya nomor satu nih, Israiliyat itu apa sih? Ya, jadi Israiliyat ini kalau teman-teman belum tahu ya, Israiliyat itu adalah berita yang diambil, dinukil dari kaum Bani Israel, ya, baik yang beragama Yahudi atau Nasrani, namun pada umumnya berasal dari masyarakat Yahudi. Ini definisi dari Israiliyat. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana kita sebagai seorang Muslim mensikapi Israiliyat ini? Apakah Israiliyat ini bisa diambil? Apakah Israiliyat ini bisa dijadikan pedoman kita? Atau apakah kita boleh mempercayai Israiliyat ini karena berasal dari Bani Israel, ya, dari orang Yahudi atau Nasrani? Nah, bagaimana sikap kita? Nah, jadi masalah Israiliyat ini kita punya 3 status nih. Ada 3 sikap. Ya, kita mempunyai 3 status di sini. Kita tulis dulu status nomor 1, ya. Status nomor 1. Ayyakuna ma fiha muwafiqan lima fil Qur'an fa na'takid min sihhatiha. Kita tulis dulu bahasa Arabnya. Nah, ini dia. Nomor 1, sikap kita yang pertama, ayyakuna ma fiha muwafiqan lima fil Qur'an fa na'takid min sihhatiha. Ini nomor 1. Jadi sikap kita yang pertama terkait dengan Israiliyat ini, kalau beritanya ini dibenarkan oleh Al-Qur'an, ya, muwafiqan, kalau berita Israiliyat ini sesuai apa yang ada di Al-Qur'an, artinya Al-Qur'an membenarkan berita ini, maka boleh bagi kita untuk menganggapnya berita itu benar, gitu ya. Gitu. Kalau berita ini, kita ulangi lagi nih, ya. Jadi teman-teman gak usah bingung ya. Nih, ayyakuna ma fiha muwafiqan lima fil Qur'an. Ingat nih, ini distabiloin dulu nih kali kata muwafiqan, ya. Jadi teman-teman bisa fokus di kata ini. Kalau Israiliyat ini dibenarkan di dalam Al-Qur'an, maka kita boleh membenarkan berita Israiliyat itu, ya. Gitu. Ini yang pertama. Nah, kemudian sikap yang nomor 2, ayyakuna ma fiha mukhalifan lima fil Qur'an fa na'takid min butlaniha. Nah, ini dia. Ini nomor 2, ya. Sikap kita yang selanjutnya, jadi sikap kita yang pertama tadi apa? Kalau Israiliyat ini dibenarkan oleh Al-Qur'an, maka kita boleh menganggapnya Israiliyat itu sebagai berita yang benar. Nah, yang kedua, ayyakuna ma fiha mukhalifan lima fil Qur'an fa na'takid min butlaniha. Kalau Israiliyat ini, berita dari Bani Israel ini ternyata menyelisihi apa-apa yang terkandung dalam Al-Qur'an. Nah, ayyakuna ma fiha mukhalifan lima fil Qur'an, kalau ternyata Israiliyat ini menyelisihi apa-apa yang terkandung dalam Al-Qur'an, maka kita wajib untuk mengingkarinya. Gitu ya. Jadi kalau Israiliyat ini didustakan di Al-Qur'an, maka kita wajib mengingkarinya. Contohnya gimana? Nanti kita akan bahas selanjutnya terkait dengan contoh yang selanjutnya. Nih, kita stabiloi dulu nih, mukhalifan. Ya. Kalau ternyata menyelisih Al-Qur'an, maka kita harus mengingkarinya. Kemudian sikap kita yang nomor 3, yang terakhir terkait dengan Israiliyat ini, ya. Ayyakuna ma fiha la muwafiqan wa la mukhalifan lima fil Qur'an fala nusaddiquha wa la nukadzibuha. Nah, ini dia nih. Ini sikap yang terakhir terkait dengan Israiliyat, ya. Yang terakhir, sikap kita yang ketiga, ayyakuna ma fiha la muwafiqan wa la mukhalifan lima fil Qur'an fala nusaddiquha wa la nukadzibuha. Ya. Kalau ternyata Israiliyat ini tidak dibenarkan di dalam Al-Qur'an dan tidak juga didustakan di dalam Al-Qur'an, maka sikap kita gimana? Maka kita tidak boleh mendustakannya dan kita tidak boleh membenarkannya. Gitu. Ngerti nggak? Jadi gini, ini kita stabiloi dulu ya. Ini penting nih, ya. Kalau ternyata Israiliyat ini tidak dibenarkan di dalam Al-Qur'an dan tidak juga didustakan,
ya, tidak dibenarkan dan tidak didustakan, ya, maka kita nggak boleh ngapain? Maka kita nggak boleh membenarkan berita ini dan nggak boleh mendustakannya. Jadi sikap kita sikap pertengahan, gitu ya, nggak dibenarkan dan juga nggak didustakan, gitu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh nih, gitu ya. Yang pertama, ayyakuna ma fiha muwafiqan lima fil Qur'an fana'takid min sihatiha. Jadi kalau Israiliyat itu ternyata dibenarkan di dalam Al-Qur'an, maka kita juga boleh membenarkannya. Kalau ini udah jelas ya. Kalau ini udah jelas. Kemudian nomor 2, ayyakuna ma fiha mukhalifan lima fil Qur'an fana'takid min butlaniha. Gitu. Yang nomor 2, kalau ternyata Israiliyat ini, kabar dari Bani Israel ini menyelisihi dari Al-Quran, maka kita wajib untuk mengingkarinya. Contohnya seperti mereka mengatakan Nabi Isa adalah putra Allah. Nah, ini keliru banget ya. Hal seperti ini sangat keliru. Allah tidak memiliki anak. Seperti itu ya. Nah, maka kita wajib untuk mengingkari kabar-kabar yang seperti ini, kabar-kabar yang dusta seperti itu, ya. Kemudian yang nomor 3 contohnya apa nih? Ini nomor 3 ya. Nih, nomor 3 contohnya ayyakuna ma fiha la muwafiqan wa la mukhalifan lima fil Qur'an falanusaddiquha wa la nukadzibuha. Ya, ini kita hapus dulu di sini. Wala nukadzibuha. Nah, untuk yang nomor 3 ini, berita yang tidak dibenarkan dan tidak didustakan dalam Islam, ya. Status berita semacam ini disikapi pertengahan, tawakuf, ya. Tidak boleh didustakan dan tidak boleh dibenarkan, ya. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan orang ahli kitab itu membaca Taurat dengan bahasa Ibrani dan menafsirkannya dengan bahasa Arab kepada kaum muslimin. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum. Kata Nabi Muhammad, janganlah kalian membenarkan ahli kitab dan jangan pula mendustakannya, ya. Namun ucapkan kami beriman dengan kitab yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran, dan kitab yang diturunkan kepada kalian. Ini hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi teman-teman juga harus tahu ya, hanya saja dalam syariat kita dibolehkan menceritakan tentang beritanya Bani Israel tanpa untuk tujuan diimani dan dibenarkan atau didustakan. Gitu. Ingat, Nabi SAW pernah bersabda di dalam hadis, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku meskipun hanya 1 ayat. Nah, ini kan terkenal banget ya, hadis ini terkenal banget nih. Cuman kalian tahu nggak lanjutan dari hadis ini? Hadis ini nggak berhenti sampai situ aja. Ternyata ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Ballighu anni walau ayah wa haditsu an bani Israil wala haraj. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Nabi SAW, sampaikanlah dariku meskipun hanya 1 ayat. Balighu anni walau ayah. Wa haditsu an bani Israil wala haraj. Dan sampaikanlah kabar dari Bani Israel, maka itu nggak apa-apa, ya. Dan tidak perlu merasa berat. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia siapkan tempatnya di neraka. Jadi gitu. Jadi membicarakan tentang kabar Israiliyat ini nggak apa-apa, gitu. Nggak ada masalah. Cuman lihat di sini, sikap kita terhadap Israiliyat ini ada 3 sikap. 1, 2, 3.